Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan bertanya jawab hal-hal yang berhubungan dengan syariat biiznillahi azza wa jalla. Baik, berikutnya kita angkat melalui telepon yang telah tersambung. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Bapak Ali Madura, Pak. Bapak Ali di Madura, silakan, Pak. Ya, begini, Pak. Nah, saya ini ya pedagang kecil-kecilan, sedang kehilangan uang, Pak, ya. Nah, terus saya kehilangan uang, bahkan uang itu dipegang bisa hilang, Pak. Sudah hilang. Pertama 1 juta kurang 200. Ya. Kenyataannya saya itu kembali ke Pak Kiai. Halo? Iya, Pak. Ya, silakan, Pak. Nah, setelah itu saya itu pergi ke Pak Kiai. Setelah dikasih ke Pak Kiai, saya itu dikasih jambi-jambi kayak pring. Itu disuruh disimpan di atas pintu. Apakah saya itu merupakan suatu syirik, Pak? Untuk itu, Pak. Baik. Apakah saya dikasih pergi Pak Kiai, dikasih jambi kayak pering, disuruh disimpan di atas pintu. Setelah itu apakah saya itu syirik apa enggak itu, Pak? Baik, Pak. Untuk menanggulangin supaya anggaplah di rumah saya itu ada tuyul. Bahkan tadi dipegang uang itu hilang, Pak. Ternyatanya 1 juta hilang 100. Diambil dikasih lagi, hilang lagi, Pak, gitu, Pak. Baik, Pak. Cukup, Pak? Iya. Barakallahu fiik. Terus saya ke Pak Kiai minta ya supaya menanggulangin supaya enggak kena itu, dikasih jambi sama Kiai sama dupa, Pak. Karena saya takut syirik sama saya dibuang, Pak. Apakah itu suatu syirik atau gimana, Pak? Ini, Baik, Pak. oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas informasi ini, Pak. Baik, jazakallah khair. Ya. Barakallahu fiik kepada Bapak, saudara kita pemirsa Asil TV dari Madura, ya. Barakallahu fiik. Semoga siaran kita bisa jernih dan bagus ditangkap di daerah Madura dan sekitarnya. Kehilangan uang seperti yang Bapak tanyakan, banyak sekali juga kaum muslimin bertanya tentang apakah tuyul itu ada? Apakah tuyul dalam apa yang diketahui oleh manusia, makhluk kecil, mungil yang kerjanya mencuri uang, apakah ada atau tidak? Kita katakan bahwa semua yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu pekerjaannya jin. Dan jin bisa berubah-ubah bentuk sesuai dengan akidah manusia dan keyakinan manusia di tempat tersebut. Ketika manusia meyakini ada makhluk bernama tuyul, jin bisa merubah wujud seperti tuyul yang diyakini oleh manusia. Sehingga ketika manusia punya keyakinan bahwa di tempat tersebut ada sesuatu yang bernama kuntilanak, jin bisa berubah bentuk menjadi kuntilanak. Sehingga kuntilanak ini benar-benar nyata, kelihatan. Seolah-olah dia adalah makhluk yang memang ada, padahal yang sebenarnya terjadi adalah jin. Jin yang merubah bentuknya sesuai dengan keyakinan manusia. Dan kalau kemudian tuyul itu ada, mengambil uang, apakah benar uang bisa hilang gara-gara diambil oleh tuyul? Sudah kita katakan tadi bahwa itu adalah jin. Dan jin bisa memindahkan barang. Jin bisa memindahkan barang. Jangankan uang lembaran kertas yang sangat ringan, ya. Sehingga sana Ratu Balqis bisa diangkat oleh jin. Sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Kisah tentang Nabi Sulaiman. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ketika Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang bisa membawa singgasana? Singgasana, seorang ratu yang sangat besar, siapa yang bisa membawanya kemari, kata Nabi Sulaiman. Ifrit berkata, saya akan bawa ke sini sebelum engkau selesai dari majelis ini. Menunjukkan bahwa singgasana Ratu Balqis yang sangat besar itu bisa diangkat oleh jin, apalagi uang. Maka pada dasarnya memindahkan uang alias mencuri uang itu bisa saja dikerjakan oleh sekelompok daripada jin. Namun keyakinan manusia itu namanya tuyul dan semacamnya itu keyakinan khurafiyat yang sebenarnya terjadi adalah permainan jin
dan jin itu yang kemudian membuat mudarat kepada manusia. Caranya adalah bentengi diri dan rumah daripada jin. Adapun kemudian dengan cara membuat dupa atau meletakkan sebuah benda di pintu seperti yang tadi ditanyakan, piring yang kemudian piring tertentu yang kemudian dibaca-bacakan oleh seseorang, dijampi oleh seseorang, kemudian harus digantung di salah satu di pintu rumah kita, di setiap pintu rumah kita, atau di depannya atau di belakangnya, semua ini bagian daripada hal yang seharusnya tidak dikerjakan. Dan harusnya umat Islam berlepas diri daripada perbuatan-perbuatan yang seperti ini, karena ini kebiasaan kaum jahiliyah yang telah diperangi oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Ini yang namanya tangkal dan jimat, yang Nabi kita tercinta SAW mengharamkan untuk kita umat Islam. Dan orang yang memakai tangkal dan jimat ada dua kemungkinan. Kemungkinan terjerumus ke dalam syirik kecil seperti yang tadi Bapak tanyakan, atau juga bisa kemungkinan terjerumus ke dalam syirik besar. Tergantung kondisinya. Ketika dia memang hilang daripada Allah, ya, kemudian dia benar-benar bertawakal kepada tangkal dan jimat itu, kemudian dia menggantungkan nasibnya dan benar-benar meminta kepada orang-orang yang mereka sebut dukun dan yang lainnya, penuh keyakinan akan apa yang dibicarakan, maka ada kemungkinan syirik besar. Akan tapi ketika hatinya masih meminta lurus kepada Allah dan tetap ketergantungan hatinya kepada Allah, dan dia hanya melakukan ini dengan sepenuh hatinya, ini hanya ikhtiar manusia, bukan benda ini yang akan memberikan pertahanan benteng daripada jin dan semacamnya, maka ini jatuhnya kepada syirik kecil. Intinya adalah ini maksiat yang harus ditinggalkan. Ya, ini maksiat yang harus ditinggalkan. Oleh karena itu kepada saudara saya barakallahu fiik yang bertanya tadi, dan siapapun yang memiliki kasus yang sama, kepada para pemirsa Asil TV rahimani wa rahimakumullah, tinggalkan yang seperti ini. Yang benar adalah bentengi diri dan rumah dari jin, supaya jin-jin jahat tidak bisa masuk rumah kita. Dengan cara apa? Hiasi rumah itu dengan Al-Quran. Hiasi rumah itu dengan selalu kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diri kita bagaimana membentenginya? Dengan Al-Quran. Dengan zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW disebut oleh para ulama hisn. Hisn. Tembok pembatas. Benteng pertahanan. Dan salah satu kitab kecil, kitab saku yang dikarang oleh seorang alim di zaman kita hidup, dan baru beliau meninggal beberapa tahun yang lalu, bahwa kitab zikir dan doa beliau karang dengan judul Al-Hisnul Muslim, benteng pertahanan seorang muslim. Ya. Benteng pertahanannya daripada hal-hal mudarat, termasuk daripada gangguan jin. Maka dengan membaca zikir pagi dan petang, kita akan terpelihara daripada kejahatan makhluk-makhluk Allah yang jahat dengan izin Allah, termasuk jin-jin yang ingin berbuat jahat. Rumah kita yang selalu kita hiasi dengan Al-Quran akan membuat jin tidak betah datang ke rumah kita dan takut untuk datang ke rumah kita. Pintu yang akan kita tutup di sore hari dengan membaca bismillah, lalu kita tutup, Nabi SAW mengatakan jin tidak akan bisa membukanya. Ya, sehingga dia tidak akan bermalam di rumah kita. Dan Nabi SAW mengatakan rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah akan lari daripadanya syaitan. Syaitan akan lari dari rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Ini juga merupakan benteng, membentengi rumah kita dengan membaca surah Al-Baqarah, sehingga jin-jin jahat yang ingin berbuat jahat di rumah kita tidak bisa masuk. Atau kalau mereka masuk mendengarkan Al-Baqarah, surah Al-Baqarah dibacakan, dia lari. Mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, dia tidak berani mendekat. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi bahwa begini cara membentengi diri, membentengi rumah daripada gangguan makhluk halus, akan tapi dengan cara pergi ke dukun, ya. Kemudian kita diberikan sesuatu tulisan-tulisan atau benda-benda yang katanya sudah dijampi-jampi atau sudah dizikir-zikirkan, lalu kemudian digantung di sana dan di sini. Ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah musyrikin yang telah diharamkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan bahwa jampi-jampi tersebut, benda-benda tersebut datangnya dari orang yang kita anggap berilmu agama, maka banyak manusia yang terpengaruh.
merasa bahwa ini adalah bagian daripada syariat Allah. Kenapa? Karena yang mereka dapatkan dari seorang yang mereka anggap ahli ilmu. Seorang yang mereka anggap ahli agama di kampungnya, di negerinya, di daerahnya. Sehingga awam muslimin merasa bahwa ini bukan bagian daripada pekerjaan salah. Tidak mungkin salah, karena kami mengambilnya dari seorang ahli ilmu di negeri kami. Kita katakan bahwa ahli ilmu yang seperti ini hendaknya dijauhi. Karena bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kewajiban kita adalah patuh dan taat kepada Nabi kita Muhammad SAW? Dan sudah kita katakan tadi bahwa Nabi kita Muhammad SAW melarang. Manakala Nabi kita Muhammad SAW melarang, kemudian ada orang yang kita yakini sebagai ahli ilmu di daerah kita yang menyuruh, maka mana yang akan kita ikuti? Larangan dari Nabi kita atau praktek dan amalan dari ahli ilmu dari negeri kita yang di negeri kita yang kita ketahui? Tanpa mengurangi rasa hormat saya sedikit pun kepada siapapun yang seperti yang kita katakan tadi, ahli ilmu di negerinya, namun kemudian mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya menghormati mereka-mereka yang kaum muslimin yang kemudian tawajuh kepada ilmu. Akan tetapi ketahuilah bahwa ilmu yang diajarkan harus dikembalikan kepada ilmu yang diajarkan Nabi SAW. Kalau benar ikuti, kalau tidak benar tinggalkan. Adapun jampian-jampian, bacaan-bacaan yang dibacakan kepada benda, kemudian benda tersebut digantung di rumah, atau tulisan-tulisan yang dituliskan kemudian digantung di rumah, ini adalah dari Nabi kita tercinta, disebutkan syirik. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirik. Sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-tangkal dan jimat-jimat, ini adalah suatu perbuatan syirik. Dari Nabi kita tercinta SAW. Dari Nabi kita tercinta SAW. Beliau mengatakan syirik. Dan ketika apa yang beliau katakan syirik, kemudian dianjurkan dan dipraktekkan oleh seorang yang kita anggap ahli ilmu, maka Allahu a'lam, saya pribadi mendidik diri untuk meninggalkan orang-orang yang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan bertanya jawab hal-hal yang berhubungan dengan syariat biidznillahi azza wa jalla.